Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita berdoa kepada Allah meminta ilmu yang bermanfaat dan memohon kemudahan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Teman-teman yang soleh dan solehah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Ta'ala, kami ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di kajian anak yang diselenggarakan oleh MT Khadijah di salah satu rumah Allah yang mulia, Masjid Istiqomah, Klender, Jakarta Timur. Insya Allah tema kajian kita hari ini adalah anak soleh cinta ngaji bersama Kak Yogi Triandi Hafizahullah Ta'ala. Kami dari Khadijah Kids biiznillah akan memandu jalannya kajian ini. Ana Mikan sama kakak-kakak Khadijah Kids yang lain dibantu dengan para ustazah dari MT Khadijah. Hari ini insya Allah kita akan menuntut ilmu bersama-sama sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama ini. Masya Allah, hadis yang luar biasa ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi bagian dalam hadis tersebut ya. Allahumma amin. Sebelum kajian dimulai, kami ingin mengingatkan kembali untuk selalu mengamalkan adab-adab dalam menuntut ilmu agar ilmu yang didapat bermanfaat. Di antaranya niat, meluruskan niat menuntut ilmu, ikhlas karena Allah. Kemudian memakai pakaian yang syar'i. Untuk peserta akhwat wajib menggunakan jilbab. Berikutnya, selama kajian berlangsung diharapkan untuk menyimak Kak Yogi dengan baik agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Kemudian mencatat. Insya Allah teman-teman sudah hafal hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka siapkan buku dan alat tulisnya ya teman-teman. Dan yang terakhir, murojaah ilmu yang telah didapat serta mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua. Amin. Alhamdulillah teman-teman, Kak Yogi Triadi Hafizahullah Ta'ala sudah datang di tengah-tengah kita semua. Mari kita sapa Kak Yogi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mikan. Kaifa haluka ya Kak Yogi wa Zayan? Akhair insyaallah, alhamdulillah Zayan kadzalika bi khair. Masya Allah Kak Yogi, sepertinya teman-teman sudah gak sabar nih ingin menyimak ilmu dari Kak Yogi. Siap. Teman-teman yang soleh dan soleha, mari kita dengarkan kajian dari Kak Yogi. Tafadhol masykuran ya Kak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Gimana kabarnya? Sehat semua? Wah, mantap. Kak Yogi minta maaf, qadarullah tadi berangkat dari rumahnya agak terlambat sehingga kajiannya mundur setengah jam ya. Jadi kita hari ini mau belajar sebentar. Belajar apa hari ini ya? Ada yang tahu hari ini belajarnya apa? Temanya anak soleh, rajin ngaji. Emang rajin ngaji padaan di sini? Hah? Rajin ngaji enggak?
Ah, mana sih? Taib, alhamdulillah. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kita banyak kebaikan. Taib. Seperti biasa, sambil kajian, sambil mengatur posisi duduknya, biar duduk rapi, biar dapat paha, biar bisa masuk ya. Kali ini Kak Yogi mau nulis besar kalimatnya. Kalimatnya yang Kak Yogi mau tulis, baca ya. Huruf apa? N. Kak Yogi selipin lagi. Huruf apa yang kedua? G. Yang ketiga? A. Yang berikutnya? Apa? J. Masa L? Satu lagi huruf apa? I. Dibaca ngaji. Tahu ngaji nggak? Siapa yang tahu ngaji? Ngaji itu apa sih? Baca ta'awudz, baca Quran. Terus kalau kita lagi duduk begini di masjid belajar namanya apa? Ngaji juga namanya. Nah, ini kita mau belajar anak soleh rajin ngaji. Ya, soalnya kita mau nyemangatin teman-teman lagi. Setelah Ramadan, banyak teman-teman yang udah males belajar agama sehingga banyak digoda sama syekh. Wah, bahaya sekali tuh. Tapi ngomong-ngomong, tadi kesini udah pada mandi belum? Udah, Masya Allah. Udah sholat subuh belum tadi? Udah sarapan belum? Paling penting nih. Udah jajan belum? Ya, ntar pulang dari sini kita jajan yuk. Ayo, bagi duitnya dong. Mau duit nggak? Sebentar. Mau berapa? Ya, yang banyak-banyak. Ya. Nah, ini aja deh nih. Nih, mau duit nggak? Oke. Kalau mau, seperti biasa, kita lomba duduk rapi, bikin barisan yang tertib, kita ngaji, membahas anak soleh pandai ngaji. Pertanyaan satu, siapa yang nyuruh kita ngaji? Siapa? Allah. Buktinya mana? Ayo. Tafasahu fil majalis. Oke, apalagi? Gampang kok. Siapa yang nyuruh kita ngaji? Mana buktinya? Nih, buktinya ya. Kayak dikasih bocoran nih. Ini alif. Ini huruf qaf. Siapa yang nebak tadi? Ik. Nih, kayu dikasih titik 2. Kasih huruf ro. Kasih huruf hamzah lagi. Apa? Iqra. Itu ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Coba bacain ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu tadi nyantahin. Iqra. Khalaqal insana min alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi Jadi entah kalau ditanya, ngapain dong pada ngaji ke masjid? Apa nama masjidnya coba? Ayo, apa ini nama masjidnya? Pada ngapain ngaji? Enakan main bola. Bilang sama orang-orang yang nyuruh ngaji. Ayo, siapa tadi? Allah. Jangan macam-macam. Mana buktinya kalau Allah yang nyuruh ngaji? Langsung bacain surat apa tadi ini namanya ya? Al-Alaq. Gimana bunyinya ayatnya? 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Ada yang berani nggak maju ke depan? Lihat, jangan beraninya keroyokan dong, ya. Mana yang paling keren, paling rapi, paling cakep, paling manis, paling mantep, giginya putih, udah pada mandinya di kali, mandinya sama sapi. Yang paling keren yang mana? Tadi ayat berapa? Ayat 1 sampai saya ini Pak. 1, 2, 3. Oke, kakak yang baju merah. Nih, bukan nih. Yuk, maju ke depan. Sini, baju merah. Kita akan hukum dia. Wow, kamu namanya siapa? Yahya. Yahya, Masya Allah. Yahya, usia kamu berapa tahun, wahai Yahya? 9. Usianya 90 tahun. Berapa usianya? Oh, 9. Yaudah, Yahya, bantuin Kak Yogi dong bacain suratnya ke depan ya. Oke, siap. Boleh pakai ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih sudah maju ke depan. Hadiahnya ini ada tas. Boleh nggak? Oh, alhamdulillah katanya Yahya. Ya, barakallahu fiik Abang Yahya ganteng, Masya Allah cakep bener sih Tong. Oke. 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi. Sayang, yang nyuruh belajar itu Allah. Kita disuruh belajar. Nanti yang ngajarin Allah, yang ngasih ilmunya Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita disuruh sama Allah dan Nabi SAW nyuruh kita buat ngaji. Emang apa aja keuntungannya kalau kita ngaji? Sayang, pertama, kalau kita ngaji dimudahkan. Ayo, masuk surga. Oh, siapa yang mau masuk surga? Kalau ditanya, coba deh nanti nih teman-teman keluar. Bang, mau masuk surga apa enggak? Apa jawaban abangnya? Nih, kalau kita tanya satu-satu, mau masuk surga enggak? Mau ke surga enggak? Mau masuk 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 surga enggak? Mau, dijawabnya mau. Tapi giliran disuruh belajar, nggak mau. Iya, ditanya siapa yang mau masuk surga? Misalnya, giliran disuruh ngaji, dijewer dulu sama emaknya, cepetan ngaji,
baru mau berangkat. Padahal yang nyuruh kita ngaji, apa keuntungannya? Dimudahkan masuk surga. Siapa yang mau ke surganya Allah? Sekarang kita bilang, saya Yogi. Tapi nanti kita harus berjuang menuju ke surganya, berat. Nanti ditinggal dulu loh, sama Abi juga sama Umi. Allah bilang, tahu teman-teman, yauma yafirrul mar'umin, terus wa ummihi wa abi, terus wa sahibatihi wa bani, terus ri'im minhum yauma idzin sya'. Lomba duduk rapi, lomba duduk senyum, lomba jadi patung. Masa patung bisa bilang, mana sih? Lah patung ketawa. Hap. Yang paling tahan jadi patung. Siapa yang nyuruh kita ngaji? Lah patung bisa jawab. Lomba jadi patung. Hap. Siapa yang mau masuk surga? Lah patung bisa ngomong lagi. Lomba ketawa. Lah patung ketawa. Oke, yang paling rapi. Hop. Apa keuntungannya kalau belajar ngaji? Dimudahkan masuk surga. Semua pengen masuk surga, tapi nanti emak kita lari. Kita minta tolong sama emak kita, tolongin mak. Nggak bisa. Kita minta tolong, mama minta bantuan sama bapak kita, mau ngeri. Nggak bisa, karena ayah dan ibu sibuk. Nanti kita juga harus menyeberangi jembatan sendiri, harus menghadapi kegelapan sendiri. Nggak gampang buat bisa masuk surga. Tapi kalau teman-teman duduk hari ini di majelis ilmu, nanti sama Allah dikasih kemudahan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waman, yo siapa yang bisa lanjutin? Waman salaka tariqan yal tamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal. Nabi kasih kabar sama kita, barang siapa yang berjalan atau pergi naik kendaraannya juga boleh, pagi-pagi minta sama mama, wois nggak boleh ya, mama ayo ma udah jam 9, nanti ada jadwal kaji di Masjid Istiqomah. Dia berangkat pakai kecepatan penuh, pakai kecepatan MotoGP. Boys, keren. Turun dari motor. Deng dedeng dedeng. Hup. Assalamualaikum. Bila sama panitia, saya hari ini saya mau ngaji, saya daftar dong. Wis, daftar. Hup. Habis itu masuk ke dalam, ngek, duduk di masjid, belajar dengan rapi. Hup. Belajar dengan baik. Hup. Enggak ketawa-ketawa. Hup. Enggak bercanda sama temennya. Hup.
Enggak ngobrol sama temennya, hop. Enggak kentut sembarangan, hop. Duduk rapi, mencatat, ditanya bisa. Siapa yang nyuruh kita ngaji? Siapa yang nyuruh kita ngaji? Wih, duduk rapi, tahu jawabannya. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang duduk rapi, ditanya bisa, nanti dimudahkan sama Allah ke surga. Makanya dulu para sahabat Nabi itu rela berjalan jauh. Ada yang menjual ontaknya biar dia punya bekal untuk perjalanan jalan jauh. Ada lagi yang ketiduran di depan rumah gurunya buat dapetin apa? Buat dapetin ilmu, biar bisa ngaji, biar bisa masuk surga. Siapa yang bisa jawab ya? Duduk diam. Oh, kok udah hilang yel-yelnya? Duduk diam. Oh, lagi ya. Duduk diam. Duduk diam. Duduk rapi. Duduk rapi. Baik, kita kembali ke kalimat N G A J I. Dibaca. Siapa yang nyuruh kita ngaji? Kalau udah ada perintah dari Allah, ikuti supaya bisa masuk surga. Nanti bisa istirahat di surga, bisa makan buah-buahan. Mau nggak? Bisa enak banget pokoknya. Yang penting masuk surga. Yang kedua, kenapa teman-teman kok aku cinta ngaji sih? Agar mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan. Kata Nabi, tidaklah satu kelompok berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, melainkan akan turun rasa tenang. Apa kebaikannya sayang? Turun rasa tenang. Kayak lagi mau tanya, boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak ada yang jawab? Boleh nggak? Bocil. Ketawa lagi. Bocil emang apaan? Berarti kalau bocil bocah kecil. Kalau anak soleh disingkat apa? Apa? Ansol. Ya bagus dia bagus. Ansol. Apa emang ansol? Anak soleh. Ansol. Mau tanya nih. Tadi kajian di Masjid Istiqomah bayar apa enggak? Bayar enggak? Enggak. Terus biasanya ngaji di Masjid Istiqomah sama MT Khadijah kalau pulang dikasih apa? Masya Allah. Ya, banyak kebaikan yang akan didapat kalau kita ke masjid. Buat apa teman-teman? Buat ngaji. Coba kalau teman-teman pergi ke masjid, duduk aja udah dapat pahala. Hop. Apalagi kalau duduknya rapi. Hop. Gak berisik. Senyum juga. Ketawa juga. Loh, gak ada ketawa. Senyum aja. Mencatat, terus ditanya juga bisa. Sampai tadi Kak Yogi bilang, siapa yang nyuruh kita ngaji? Bisa jawab. Hop. Dia akan mendapatkan kebaikan. Ya.
Boleh. Berupa ketenangan, berupa kebaikan, ditemani oleh malaikat-malaikat yang baik-baik. Sampai-sampai cacing-cacing. Pernah lihat cacing? Siapa yang tahu cacing? Adanya di udara apa di dalam tanah? Masya Allah, pintar benar sih. Cacing-cacing, hewan-hewan, terus ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan banyak nggak di laut? Banyak. Ada ikan apa aja? Ikan hiu. Wah, Masya Allah. Bisa dihitung apa enggak? Ikan teri aja banyak, betul? Ikan paus banyak, betul? Itu semuanya ikan, cacing, burung-burung, malaikat, semuanya mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan adik-adik yang lagi belajar. Wah, siapa aja tadi yang mendoakan? Coba sebutin. Cacing, apalagi ikan, burung-burung, para malaikat itu senang. Wih, Masya Allah, ini ansol-ansol. Apa tadi ansol? Ya, ini ansol-ansol hebat, Masya Allah. Didoakan kebaikan sehingga pulang dari sini jadi anak taat sama Allah. Oke, coba bacain yang kedua dong. Apa kebaikan yang kedua? Mendapatkan. Nih, kalau kalian ngaji. Tapi kalau kalian main ke tempat yang banyak dosanya, pulang-pulang jadi nggak enak. Pulang-pulang jadi gelisah, pulang-pulang jadi bosan lagi. Tapi kalau ngaji, insya Allah akan banyak mendapatkan kebaikan. Yaudah nih, siapa yang mau? Kita lombakan lagi, lomba duduk rapinya mana? Hop. Oke, ikutin Kak Yogi. Anak soleh, rajin ngaji, yang nyuruh ngaji Allah. Kalau kita ngaji, kita bisa jajan. Kok jajan sih? Mana sih? Coba diulang. Kalau kita ngaji, satu, dimudahkan masuk surga. Lagi ya, dimudahkan masuk surga. Yang kedua, mendapatkan kebaikan. Kak Yogi pernah diceritakan teman-teman yang hari ini lagi belajar ilmu agama di Jazirah Arab sayang, mereka banyak mendapatkan yang namanya kebaikan. Mereka hidup enak setiap hari sayang. Kerjaannya belajar, dicatat lagi, nanti dihafal lagi, belajar lagi, dihafal lagi. Wajah-wajah mereka itu tampak sangat bahagia. Jadi kalau teman-teman mau bahagia, jangan lupa kita ngaji. Yang ketiga, kenapa kita ngaji? Agar ibadah
diterima sama siapa? Sama Allah. Oke, coba ya. Ikutin Kak Yogi. Agar ibadah diterima. Yang hafal siapa? Coba yang ketiga. Agar ibadah diterima. Agar ibadah diterima. Sayang, sholat kita berapa kali yang wajib dalam sehari? Ada apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba yang kompak ya 5 waktu ya. 1, 2, 3. Subuh, zuhur, maghrib. Kompakin dulu ya, kayak Yogi ngeliat sambil yang paling nurut. 1, 2, 3. Subuh, zuhur. Subuh berapa rakaat? Kalau zuhur, kalau asar, kalau maghrib, kalau isya. 4 apa 10? Tambahin deh jadi 10, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena kalau lebih nanti malah nggak diterima. Sayang, agar ibadah kita diterima, Nabi SAW pernah mengatakan, innar rajula la yusalli sittina sanatan. Ada seorang laki-laki sholat selama, nih lihat ya, selama 6, Zayan duduk yang rapi sayangku, selama 60 apa? Ya, 60 apa? Ada laki-laki sholat 60 tahun, dia nggak pernah nggak sholat. Emangnya ada Kak Yogi orang yang nggak sholat? Ada sayang. Ada orang disuruh sholat, ayo Pak sholat. Malas. Ya kan Saka, salaman dulu dong. Ada laki-laki kata Nabi, innar rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun yutimur ruku'a wala yutimmus sujuda wa yutimmus sujuda wala yutimur ruku'a. Laki-laki sholat 60 tahun, sholatnya rajin, Allahu Akbar. Tapi saat dia rukunya tidak sempurna. Emang gimana maksudnya? Jadi sholatnya begini, Allahu Akbar, Allah. Itu sholat terburu-buru. Kata Nabi, dia sholat 60 tahun, tapi ibadahnya, sholatnya asal-asalan. Padahal kan kalau kita sholat gimana sih? Contoh sikap sholat yang baik, kasih tahu Kak Yogi dong. Coba sama-sama takbiratul ihram ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Diam. Coba sekarang pura-pura ruku. Allahu Akbar. Baca doanya apa? Rabbiyal azimi wa bihamdi
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Itu yang diterima. Tapi laki-laki yang salatnya berapa tahun? 60 tahun. Dia nggak pernah menyempurnakan rukunya. Allah, bacaannya jelek, nggak pernah belajar. Dan Nabi satu ketika pernah masuk ke dalam masjid. Masuk ke mana sayang? Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjidah. Nabi masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ada laki-laki masuk masjid juga. Kemudian laki-laki ini sholat. Allahu Akbar. Selesai sholat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah salam. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini kemudian ketemu sama Nabi, bilang kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab sama Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Naam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai laki-laki, kembalilah, berdiri lagi, salat. Karena kamu tadi belum salat. Jadi Nabi nyuruh apa? Nabi nyuruh apa? Salat. Nabi nyuruh sholatnya diulangi. Akhirnya laki-laki ini sholat lagi. Allahu Akbar. Ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi bilang apa lagi? Good job. Kata Nabi, sholat lagi. Fa innaka lam tusalli. Kamu belum salat. Waduh. Laki-laki ini bingung. Waduh. Perasaan udah salat berapa kali? Oh, 2. Setelah yang kedua, laki-laki ini salat lagi. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Nabi? Irji fa innaka lam tusalli. Balik lagi. Belum salat kamu. Padahal salatnya udah berapa kali? 3 kali. Ya udah 3 kali salat, tapi kata Nabi dia belum salat. Makanya kemudian laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, aku nggak bisa melakukan yang lebih baik lagi dari ini. Fa'alimni. Ya Rasulullah, aku nggak bisa lagi salatnya. Ajarin dong. Berarti laki-laki tadi minta diajarkan. Ternyata kata Nabi, kalau kamu salat, kemudian kamu rukulah dengan baik, kemudian bangun untuk namanya tumakninah. Apa namanya sayangku? Tenang dulu, jangan keburu-buru, jangan salat. Allahu Akbar, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kadang ada orang nggak baca apa-apa, salatnya cuman
Nah, gitu ya. Ada anak-anak seperti itu. Kak Yogi pernah ketemu beberapa anak soleh di Jakarta Selatan. Sholat di sebelah Kak Yogi. Bercanda sama temennya. Terus Kak Yogi bilang, ayo anak soleh berdiri lagi. Akhirnya dia sholat. Allahu Akbar. Diam aja sambil ngintip-ngintip. Terus habis itu selesai salam Kak Yogi bilang bagus. Ya, kalau lagi sholat gak boleh bercanda. Kalau bercanda sholatnya tidak diterima. Makanya belajar terus. Karena untuk ibadah kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 aja deh, kenapa sih ngaji? Coba, kenapa kita harus ngaji? Dimudahkan masuk. Kenapa kita harus ngaji? Mendapatkan kebaikan. Kenapa kita harus ngaji? Agar ibadah diterima oleh siapa? Allah mau nggak nerima ibadah anak yang salatnya gini? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Diterima apa enggak? Enggak. Apalagi pada saat baca surat Al-Fatihah. Padahal baca Al-Fatihah itu harus dalam sholat. Ada anak Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baca suratnya yang pendek-pendek. Surat apa misalkan? Al-Kautsar. Amin. Lah ada aminnya juga. Baik, selesai sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak zikir, enggak ngapa-ngapain. Kemana? Kabur main. Kenapa anak-anak bisa demikian? Karena mereka belum ngaji. Jadi kalau teman-teman ngaji, insya Allah teman-teman banyak mendapatkan kebaikan. Oke deh, Kak Yogi mau tes lagi hafalannya. Ini berapa? Ada apa dengan angka 60 pada kajian hari ini? Ada apa, ada cerita apa dengan angka 60 pada kajian kita hari ini? Perempuan, laki-laki atau perempuan? Ada apa atau ada cerita apa dengan angka 60 hari ini? Yang paling oke, kakak yang baju pink. Ada apa dengan angka 60? Kita tes ya. Oke. Sebentar. Oke, apa jawabannya? Apa tadi? Ada cerita apa di angka 60 tahun? Kalau sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak benar, betul lagi. Terus karena sholatnya nggak benar, terus diterima apa enggak salatnya sama Allah? Enggak diterima. Good job. Barakallahu fiik. Nanti sampaikan kisahnya sama Abi sama Umi. Ada apa di angka 60 tadi? Ada laki-laki salat selama 60 tahun. Tapi salatnya tidak diterima. Emangnya kenapa? Emangnya kenapa salatnya tidak diterima? Kita diskusi nih. Bercanda, dia nggak bercanda, orang udah bapak-bapak bercanda. Masa iya bapak-bapak salatnya bercanda? Oke, iya. Ya. Oke, sebentar kita cek biar. Oke, kenapa laki-laki sholat 60 tahun? Masa 60 tahun sholat nggak diterima? Alasannya? Tidak tumaninah. Tidak tumani. Sholatnya terburu-buru.
salatnya nggak baca dengan bacaan yang benar dan baik. Maka Kak Yogi minta contohnya dong sekarang. Bagaimana contoh sikap salat yang baik? Ayo, kita bariskan dengan rapi, lurus, tetap dalam posisi duduk. Kita pura-pura dalam keadaan salat. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Yang nggak boleh, mengganggu orang yang Kemudian imamnya baca surat, misalkan surat Al-Maun 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukad fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil fawailul lil alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi sayang, ketika ada seorang hamba ibadahnya tidak diterima sama Allah, berarti dia adalah seorang hamba yang sangat rugi. Makanya teman-teman selalu pergi ke kajian biar kita semua tahu bagaimana cara kita beribadah kepada siapa sayang? Kepada Allah. Kalau ada orang puasa, misal teman-teman kemarin puasa dari jam 5 pagi sampai jam 6. Karena dia nggak pernah ngaji, pada saat jam 5 lewat 15 menit, dia masih makan. Pertanyaannya, puasanya diterima atau tidak? Kenapa? Karena dia makan, karena aturan puasa sudah ditetapkan oleh Allah. Sekarang ada yang salat subuh berapa rakaat? Salat subuh 2. Tiba-tiba kata dia, aku nggak mau 2 rakaatnya, ya kan Tong? Iya gitu. Nggak mau nih 2 rakaat. Aku mau sholat subuhnya 10. Banyakan mana? Banyakan 2 apa 10? Banyakan 2 apa 10? Banyakan 2 apa 10? Dia pengen, udah
aku mau sholatnya 10 rakaat aja, soalnya badan aku masih segar. Pertanyaannya, ibadahnya diterima apa enggak kalau sholat subuhnya 10 rakaat? Enggak. Emangnya kenapa? Iya, soalnya yang disuruh sama Allah cuman berapa? 2. Ikuti yang Allah mau. Gimana cara taunya? Dengan ngaji, belajar yang pintar, duduk yang rapi, biar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kayak dicatat dulu. Siapa yang bisa sebutin apa manfaat ngaji? Sebutin ya. Emang ada manfaatnya? Bagus apa enggak? Sebentar. Kalau ada yang bilang begini, jangan kajian sama Kak Yogi, nanti kamu diajarin yang enggak. Itu benar apa enggak? Enggak. Kalau kita ngaji ada manfaatnya apa enggak? Aku, kamu duduk. Aku. Oke, 1. Apa manfaatnya? Dimudahkan masuk surga. Kalau ambil dulu. Yang pertama, dimudahkan masuk Zahra Nafisa. Apa yang kedua? Apa? Mendapatkan kebaikan. Yang kedua, mendapatkan dapat kebaikannya di dunia apa di akhirat? Dede duduk dulu. Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan juga di akhir. Di dunia dapat ketenangan, di akhirat bisa masuk surga. Apa yang ketiga? Yang kelihatan gujep. Coba baca sama-sama dulu. Yang ketiga tadi apa sih? Agar ibadah. Emangnya ada ibadah yang gak diterima? Ada contohnya enggak? Yang mana? Yang ini. Salatnya berapa tahun tadi? Diterima apa enggak? Emang itu tadi kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tar dulu, duduk rapi, tenang, tarik nafas dulu, keluarkan lagi, tarik nafas lagi, angkat tangannya. Oh, jawaban yang ketiga. Laki-laki apa perempuan nih? Bingung nih. Coba yang suaranya paling kuat, laki-laki apa perempuan? Yang paling bersikap baik. Aku. Siapa yang bilang aku tadi? Siapa yang bilang aku tadi? Ya udah deh, aku depan apa belakang? Coba deh diajak murojaah dulu. Emang jawaban yang ketiga apa sih? Agar ibadah
diterima. Berarti kalau teman-teman sholat nggak sesuai dengan ilmunya, diterima apa enggak sama Allah? Enggak. Terus gimana caranya biar sholat kita jadi bagus? Belajar ngaji ke masjid biar dapat ilmu. Apa manfaat ngaji yang pertama? Apa manfaat yang kedua? Apa manfaat yang ketiga? Agar ibadah diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yap, Kak Yogi mau tanya aja deh. Kan Kak Yogi nulis. Kalau teman-teman nulis apa enggak? Emang? Beneran? Ada buktinya apa enggak? Kak Yogi juga nyalin nih tuh. Ada? Coba kalau dinyalin, angkat begini. Angkat terus. Angkat terus. Udah belum? Turunin lagi. Angkat lagi. Udah belum? Udah belum? Udah belum? Yang paling bagus adalah merem. Ya, merem. Wajib merem biar ngumpet-ngumpet ngasihnya. Merem. Kak Yogi maunya merem. Oke. Oke, masih merem. Oke, Kak Yogi izin ke daerah sini ya. Merem. 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 Oke, masih merem. Masih merem. Masih merem. Masih merem. Masih merem. Tetap duduk. Masih merem. Masih merem. Yang paling bagus meremnya. Yang paling bagus meremnya. Oke. 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 Kita cek. Yang paling bagus meremnya. Merem. Iya sebentar sayang. Iya sayangku. Oke, siapa yang nyari? Oh, Masya Allah. Oke. Iya sayang. Oke. Iya. Toyib. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dicek di depannya ada sesuatu enggak? Oke. Sudah belum? Kak Yogi mau tanya sekali lagi, siapa yang nyuruh kita ngaji? Siapa yang nyuruh kita ngaji? Apa buktinya? Apa buktinya? Mantap. Rajin ngajinya. Insyaallah ta'ala teman-teman akan menjadi baik. Kalian akan jadi generasi salih dan salihah. Kalau kembali kepada majelis ilmu biiznillahi ta'ala. Ini yang paling seru nih. Bikin soft yang paling keren. Hop. Terus periksa masjidnya. Karpetnya. Nggak boleh ada sampah. Ayo. Tidak boleh ada sampah. Kita bersih-bersih dulu. Kita murojaah sebentar dulu. Baru boleh pulang. Pulangnya besok apa kapan? Siap. Udah belum?
Tadi ada seorang laki-laki, sholatnya berapa tahun? Sholatnya diterima apa enggak? Udah belum? Yang paling keren Barisa. Oh iya, biar enggak lama, name tag-nya di